Neon, akhirnya kita punya topik pembahasan mengenai bocil streamer satu ini. Jadi bocil ini makin redup kan, gara-gara kontroversinya kurang laku gitu. Kemarin-kemarin udah coba ini itu, tapi nggak ada yang terlalu menseriuskan dia. Akhirnya dia punya konsep yang menurut gue sebagai orang yang suka bikin acara cukup kreatif. Gue acungi jempol, seriusan. Ini konsepnya bagus banget, idenya menarik banget. Namun eksekusinya kacau balau, berantakan, tumpah-tumpah. Konsepnya kayak gimana sih? Nanti akan gue jelasin. Tapi salah satu bintang tamunya adalah si Ali. Ya, nama dia Ali. Gue nggak mau nyebut nama lain dia di internet. Please don't make me do that. Jangan bawa gue ke masalah baru. Gue sebut dia Ali dan kalian semua di sini sebut dia Ali ya. Oke, fine, good. Yang intinya kacau balaunya juga gara-gara Ali versus Neon. Dan ini semua di ending kacaunya makin kacau. Jadi apa yang terjadi sama Sabatonnya si Neon? Apakah separah itu? Apakah sekeos itu? Apakah Ali penyebabnya? Neon adalah streamer dari Kick yang udah di-ban berkali-kali gara-gara tabrakan. Dan gue udah bahas dia di konten-konten yang thumbnailnya ini. Lu cari aja dan lu tonton dulu deh biar lu tahu backgroundnya gitu. Ini orang siapa, nih bocil siapa, nih streamer siapa, sekontroversi apa dia. Yang intinya adalah dia ini tuh ya terkenal karena kontroversi, karena clip farmingnya. Tapi kemarin-kemarin clip farming dia dari kontroversi dia itu kurang laku. Dia ke TwitchCon, dia ngerusuh dikit, tapi ada yang jauh lebih rusuh daripada dia itu loh, yang ngemut-ngemut gitu. Jadi nggak terlalu laku dia. Terus dia kayak, wah ini gimana nih gue nih, nggak dapet spotlight lagi, nggak dapet klip lagi. Sampai akhirnya dia keluar dengan sebuah ide yang serius. Gue sebagai orang yang suka bikin program-program, kerja dan dibayar untuk bikin program-program, menurut gue ini program menarik banget, luar biasa banget idenya. Bahkan gue ragu ini keluar dari otak dia, mungkin ini dari otak salah satu krunya, atau dia niru siapa lah di luar sana. Ya nggak apa-apa niru, lu bikin yang versi lu sendiri. Jadi dia bikin Sabaton. Sabaton itu subs marathon. Jadi konsepnya itu adalah setiap ada orang yang subs, di mana di Twitch itu ada sistem subs. Jadi lu ya di join member lah, kalau di YouTube gitu ada yang join member, durasi dia live streaming tuh nambah. Jadi dia bakal end stream kalau udah nggak ada yang nge-sub lagi. Dan dia udah set untuk 30 hari awal itu nyala dulu tuh, nanti bertambah sesuai berapa banyak orang yang nge-sub. Jadi streamingnya bener-bener gak berhenti-berhenti. Dia mau cabut, dia mau keluar, dia mau makan, dia mau mandi, dia mau tidur, live streamingnya nyala. Tentu bagian mandinya gak diliatin, tapi live streamingnya gak berhenti-berhenti, jadi gak di pause, gak di cut, gak dilanjut besok. Itulah Sabaton ya. Kalau ada yang konsepnya di luar itu salah gak, No? Kita bahas di episode yang nanti ya. Tapi intinya itulah awal mula Sabaton. Dan akhirnya si Neon bikin Sabaton yang konsepnya itu adalah kayak reality show gitu. Tau gak sih lo? Kalau dulu tuh ada namanya, kalau gak salah, Big Brother gitu ya, dimana lu dikumpulin sama orang-orang stranger satu rumah dan ada challenge, ada game-game, mini game gitu. Terus yang di highlight adalah konflik di antar user, antar member, antar penghuni di situ. Di Indonesia pernah kayak, cuman gue lupa nama show-nya. Itu cukup rame dulu, sempet lihat gue. Anjir, lupa di kepala gue sekarang. Apa ya? Komen di bawah. Lu apa sih nama show-nya dulu? Yang gue inget Big Brother yang versi Amerika ya. Tapi ya Neon mau bikin kayak gitulah, 6 cewek 6 cowok, Big Brother di dalam rumah dia. Dan dia ngundang orang-orang yang maaf gue kurang kenal, tapi ada satu orang yang cukup sangat dikenal oleh khalayak di internet, yaitu adalah si Ali. Namanya Ali. Nggak usah lu komen di bawah yang aneh-aneh. Jangan nambah masalah baru. Ali. Ya tapi sayangnya udah rahasia umum lah kalau Ali ini pasti didatangkan untuk konflik, untuk kontroversi, dan untuk dikerjain dan dibully. Nggak mungkin si Neon ngundang Ali karena Ali adalah model. Nggak mungkin dong. Dan diundanglah cewek-cewek lain dan cowok-cowok lain, dan ya udah dibikin gitu aja. Dan hasilnya awal-awal gak bisa dinikmati. Secara konsep menarik banget nih kan, ada 12 stranger, 6 cewek 6 cowok ditinggalin satu rumah. Nanti konflik-konfliknya seperti apa? Nanti ada tiba-tiba cinlok nggak? Kan biasanya gitu kan, ada yang tiba-tiba cemburu nggak? Ada yang tiba-tiba marah nggak suka nggak? Tapi jatuhnya jadi kayak tempat podcast 24 jam aja gitu. Podcast 1 jam aja udah capek dengerin ya, ini lagi 24 jam. Jadi capek gitu untuk didengerin. Jadi eksekusinya tuh lame banget. Dan akhirnya yang rame ya cuman orang ngeriak ini, orang ngeriak itu. Atau akhirnya jadi si Neon mesti inisiatif ngerjain orang-orang. Bahkan jatuhnya jadi si Neon mesti ngebully si Ali terus biar jadi konten.
Sampai akhirnya ya si Ali males gitu, terus dia kayak cabut. Focus on? Is it gonna be Listen, like, no, like you're so or do you fucking want to, annoying. If I'm being honest, Get off my Actually sitting on the fucking dick. I love a girl who can talk. Terus ya seperti yang gue udah bilang gitu, nilai jual dari acara ini ya si Ali versus Neonnya, tapi ya si Neonnya kelewatan batas mungkin sampai ngebuat si Ali itu cabut. Bahkan katanya pas di streaming 24 jam gitu ya, pas tidur si Ali juga direkam dan ada bagian tubuhnya yang harusnya nggak kelihatan tapi kelihatan. Nggak usah lo cari-cari, ngapain lo cari-cari? Nggak usah komen di mana saus, muka lo kayak saus. Terus habis itu konfliknya juga jadi kayak marah-marahan doang aja gitu, kayak nggak jelas gitu loh. 5 hours to come to me. You came to me. I didn't come to you. You came to me. You're in my house. So get the house. Goodbye. See ya. What do I want to be? You came to me, bitch. Terus ya udah akhirnya pada kayak cabut, pada kayak nggak mau main lagi, pada kayak ya udah gitu, kayak udah selesai aja gitu, nggak ada seminggu kayak udah kosong gitu tuh rumah. Ini director floor-nya gimana? Ini kreatif directornya ngapain gitu, scriptwriter dan teman-temannya kayak aduh kacau lah ya. Intinya eksekusinya kacau balau lah, sayang banget. Ini ide beneran bagus banget harusnya, apalagi dia bisa bikin kayak gitu. Dan seperti yang kalian sempat lihat-lihat ya, bikin kayak ginian tuh nggak kayak cuman kamera HP doang, lo taruh tripod terus joget TikTok gitu. Pasti butuh production crew yang cukup lumayan. Dan ternyata benar, si Neon ini nge-hire tim PH atau tim production live streaming gitu yang cukup proper, bahkan sampai ada base cam-nya, sampai ada alat-alat pentingnya, sampai ada kamera-kamera di sudut-sudut tertentu dan lain-lain, ada switchernya, ada yang ngawasin 24 jam, dan mungkin juga ditambah internet ngebut banget dan lain-lain biar lancar streamingnya. Karena ya internet cepat buat apa ya kan? Sampai akhirnya yang serunya adalah si production timnya ini, gue sampai sekarang masih nyari dan gak ketemu. Mungkin kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Tapi si production timnya ini juga cabut. Jadi ya kameramennya, soundman-nya, orang yang ngurus perkabelannya, ngurus streamingnya, ngurus semuanya dan lain-lain, itu kayak cabut gitu di hari kelima kalau nggak salah. Lalo snores. Disgusting. Loud. Done. Gorlock. Bullied. Done. Now what? Now what, bro? Si Neonnya tuh sampai bener-bener berusaha untuk ngobrol, nih kenapa sih, ini ada apa sih gitu. Gue juga pengen cari tahu gitu apa penyebabnya gitu, tapi ya nggak kaget sih kalau ini semua inisiasinya dari Neon gitu. Terus si Neonnya sampai kesel sendiri gitu, sampai banting-banting apapun semua dibanting dan nggak jelas aja. Kan kocak ya, semuanya cabut sampai tim produksi loh, semuanya sampai bubaran gitu. Tapi kayak apa ya, kayak ngapain lu, separah apa lu sampai the whole production, bukan cuman kolaborator lo, the whole production team yang nggak ada depan kamera, yang nggak butuh fame dari lu, cabut. That's something, man. Something is wrong with you. But karena gue orangnya suka curigaan dan lebih hobi bernegatif thinking sama orang, bahkan negatif thinking gue lebih dari sekedar nih orang bikin masalah terus krunya pada cabut. Melainkan ini semua juga stage alias sandiwara, pura-pura bagian dari script alias scripted, dan everything is okay, cuman biar rame dan biar diklip dan akhirnya jadi rame diomongin orang adalah dibikin production timnya tiba-tiba cabut. Gak tau kenapa ya, kayak aneh aja gitu. Streamingnya masih tetap jalan, baik-baik saja. Semua yang terjadi pada saat konflik para production tim yang mau kabur direkam dengan tepat oleh kameramennya si Neon, kayak it's just weird. Dan marahnya Neon juga kayak culun banget gitu, bukan kayak orang stres beneran. Jadi ini kecurigaan gue, ini juga stage. Dan gue gak kaget kalau ini stage, ngerti gak lo? Tapi stage apa enggak ya cuma Neon dan timnya yang tahu. Dan Neon berusaha untuk menambah yakin orang dengan menyebut budgetnya kalau ini semua $1 juta dan lain-lain lah. All my life, I swear to God, this whole thing costed $1 million. Everything. Terus akhirnya tiba-tiba sang penolong datang, pahlawan terbaik di dunia streaming kick ya, Eden Ross, tiba-tiba berhasil dihubungi sama Neon dan katanya bakal ngebantuin gitu, bakal ngebiayain production tim yang baru, yada-yada, dan akhirnya subatonnya kembali dimulai. You just text me when I end stream, help me. So I'm gonna make your stream go on, alright? And I just gotta get you a camera crew and work on it for you. Let me work on that. Alright, just text me, let me know. Oh God, I appreciate you. Thank you, bro. Stage bisa jadi banget, nggak stage juga bisa jadi banget. Intinya ya udah, nggak peduli. This is the content. This is Neon. Apakah kedepannya akan ada konten kreator Indonesia sampai kayak gininya? Mungkin. Nggak kaget. Ingat, kita telat setahun 2 tahun sama yang terjadi di US sana. Dan gue udah bilang ini dari kapan tahu. Jadi ya mungkin ini jurus-jurus yang akan di copy paste sama orang-orang. Tapi ya menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sour.